Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Christian Purwatmojo, kita akan belajar tentang soal-soal penilaian akhir tahun. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMP, khusus kelas 7. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Pada soal penilaian akhir tahun, kelas 7, mata pelajaran PPKN, kita akan membahas bersama ada 3 hal atau 3 materi. Yang pertama adalah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga adalah daerah dalam NKRI. 3 materi tersebut dicakup sebagai bahan untuk penilaian akhir tahun untuk kelas 7. Kita akan belajar pertama, membahas soal yang pertama. Budaya atau paham baru, baik yang datang dari dalam atau luar lingkungan, membawa pengaruh terhadap pola pikir masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima budaya baru, tapi ada yang menolaknya. Hal tersebut merupakan faktor keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh A. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. B. Keadaan transportasi dan komunikasi. C. Letak strategis wilayah Indonesia. D. Kondisi negara kepulauan. Semua option A, B, C, D ini adalah faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di negara Indonesia. Sesuai dengan pernyataan tersebut, jawaban yang tepat adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mengapa penerimaan masyarakat terhadap perubahan merupakan jawabannya? Mari kita lihat. Faktor keberagaman masyarakat Indonesia, salah satunya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Artinya di sini, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar masyarakat Indonesia, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia sendiri. Maka sesuai dengan pernyataan nomor 1 tadi, bahwa faktor keberagaman masyarakat Indonesia merupakan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Lalu kita masuk ke nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya. Yang pertama, ini masih juga dalam faktor penyebab keberagaman. Ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang kedua, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah kondisi negara kepulauan. Yang keempat, letak strategis wilayah Indonesia. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang terpisah dari Sabang hingga Merauke. Keadaan tersebut menghambat hubungan antar warga sehingga mereka mengembangkan budayanya masing-masing yang berbeda di setiap daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor keberagaman masyarakat ditunjukkan oleh berarti nomor 2 ini adalah anak-anak untuk bisa menyebutkan pernyataan yang di bawah pernyataan ini, termasuk dalam penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi, kondisi negara kepulauan, atau letak strategis wilayah Indonesia. Dari pernyataan tersebut, bahwasanya jawabannya adalah kondisi negara kepulauan. Mengapa jawabannya adalah kondisi negara kepulauan? Kita lihat pembahasannya. Nah, faktor keberagaman masyarakat Indonesia, tadi yang pertama sudah disampaikan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan juga salah satunya lagi disebabkan oleh kondisi negara kepulauan.
kepulauan. Artinya di sini bahwa negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Tentu keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Nah, dari dua soal tadi, katakan bahwa ini sebagai masuk dalam kategori keberagaman. Keberagaman apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini dua soal tadi terkait dengan faktor penyebab keberagaman. Berikut kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah ciri-ciri suatu suku bangsa yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Jadi anak-anak bisa mengkategorikan ini termasuk suku apa. Nah, tentu setiap suku itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku yang lain. Dalam pernyataan di sini, yang pertama, sistem kekerabatan. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, sistem pertanian. Yang keempat, tempat asal. Yang kelima, mata pencarian. Ya, dari kelima pernyataan tersebut, ciri khas, perlu digarisbawahi, ciri khas suku bangsa ditunjukkan oleh nomor, kira-kira nomor berapa ya? Sistem kerabatan, bahasa, sistem pertanian, tempat asal, atau mata pencarian. Nah, kita lihat. Opsi jawaban yang benar adalah B. Sistem kekerabatan. Yang kedua, sistem atau bahasa daerah. Yang keempat adalah tempat asal. Pembahasannya dari nomor 3 ini, mengapa kok 1, 2, dan 4? Nah, ciri-ciri mendasar yang membedakan antara suku satu dengan suku yang lain adalah pertama, dilihat dari bahasa daerah, memiliki bermacam-macam bahasa daerah. Setiap suku memiliki ciri khas, yaitu bahasa daerah. Lalu setiap suku juga memiliki adat istiadat masing-masing. Yang ketiga, memiliki sistem kekerabatan. Lalu kesenian daerah dan tempat asal. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang membedakan nantinya para peserta didik atau anak-anak bisa mengkategorikan bahwa ini adalah suku tertentu. Dilihat dari 5 ciri-ciri: bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Itu. Ini kita sudah masuk ke dalam kategori keberagaman suku bangsa. Lalu kita masuk yang soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini terkait dengan unsur-unsur budaya. Unsur-unsur kebudayaan. Banyak sekali unsur-unsur kebudayaan. Ya, menurut Kuncaraningrat sampaikan bahwa ada sistem mata pencarian, ada sistem kemasyarakatan, sistem teknologi, ada bahasa, religi, sistem pengetahuan. Ada 7 unsur kebudayaan menurut Kuncaraningrat. Nah, dari nomor 4 ini, perhatikan pernyataan-pernyataan terkait dengan contoh. Contohnya, di sini ada suku Ambon membuat perahu dari papan batang pohon yang dilengkapi dengan cadik. Cadik itu perahu ya. Perahu yang kedua itu ada pengaitnya. Lalu yang kedua, suku Banjar di Kalimantan Selatan memiliki pengetahuan tentang tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan. Yang ketiga, mata pencarian masyarakat di wilayah dataran tinggi Sumatera umumnya bekerja sebagai petani. 4. Masyarakat Minangkabau mengenal sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan matrilineal. 5. Suku Asmat membuat anyaman dari daun sagu untuk menjaring ikan di sungai. Lalu yang ke-6, masyarakat yang tinggal di pesisir Teluk Bone, Sulawesi Selatan bekerja sebagai nelayan. Dari pernyataan tersebut, pertanyaannya adalah contoh unsur kebudayaan
berdasarkan sistem teknologi ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, sistem teknologi 1 sampai 6 yang termasuk unsur kebudayaan dari sistem teknologi adalah jawabannya adalah D. Mengapa D? Kita lihat. Nah, sistem teknologi adalah atau sistem teknologi ya, digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya dan mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatan. Setiap suku bangsa memiliki sistem teknologi dan peralatan hidup yang berbeda-beda. Nah, dari makna atau pengertian sistem teknologi tersebut bahwa di antara pernyataan tadi yang termasuk sebagai sistem teknologi adalah suku Ambon membuat perahu dari papan batang pohon yang dilengkapi dengan cadik. Ya, perahu yang cadik. Dan suku Asmat membuat anyaman dari daun sagu untuk menjaring ikan di sungai. Nah, ini adalah dua contoh yang termasuk sistem teknologi. Walaupun sederhana, ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di setiap suku bangsa masing-masing. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 5 terkait dengan keberagaman ras. Sahabat Erlangga, bahwa berdasarkan tabel berikut ada 4 tabel, 4 kolom. Pertama, sawo matang, bentuk muka bulat dan warna hitam, tinggi badan kurang lebih 150 sampai 165 cm. Kedua, kulit hitam, bentuk muka bulat oval dan bermata besar, tinggi badan 160 sampai 170 cm. 3, kulit kuning, bentuk muka oval dan bermata sipit. 3, tinggi badan kurang lebih 155 sampai 165 cm. 4, kulit agak kuning, bentuk muka hati dan mata berwarna terang. Tinggi badan 165 sampai 180 cm. Nah, dari keempat pernyataan dalam tabel tersebut, bahwa yang dikategorikan atau yang menjadi ciri-ciri dari ras Melanosoid ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3, atau 4. Jawabannya adalah nomor 2. Nah, kita lihat pembahasannya. Mengapa nomor 2 itu sebagai ciri-ciri dari ras Melanosoid? Nah, ras itu adalah melihat dari kondisi fisik. Nah, ciri-ciri ras Melanosoid diantaranya memiliki kulit yang berwarna hitam, bentuk muka bulat oval dan bermata besar. Umumnya memiliki rambut keriting berwarna hitam, memiliki bibir yang relatif tebal, postur tubuh yang tegap, hidung melebar dan pesek, dan memiliki tinggi badan antara 160 cm hingga 170 cm. Nah, ini berarti jawabannya adalah 2. Itu ya. Ini terkait dengan keberagaman ras atau berdasarkan dari ciri fisik. Berikutnya. Nah, ini sudah masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan kerjasama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Ada kesadaran untuk saling membantu sesama. 2. Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. 3. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok. 4. Rasa percaya diri kurang. Nah, 5. Kecenderungan manusia mencapai kesejahteraan. 6. Ada perbedaan pendapat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan faktor pendorong gotong royong ditunjukkan dengan nomor A 1, 2, 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 4, dan 6, atau D 2, 5, dan 6.
faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan gotong royong? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Kita lihat pembahasannya. Mengapa 1, 3, dan 5 termasuk sebagai faktor pendorong dari kegiatan gotong royong? Kita lihat. Nah, gotong royong memiliki makna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama intinya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun ada faktor pendorong gotong royong antara lain seorang melakukan gotong royong itu adanya kesadaran untuk saling membantu sesama. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan berkelompok. Ya. Dan kecenderungan manusia mencapai kesejahteraan. Berikutnya, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Dan manusia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, inilah faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan gotong royong. Ya, berikutnya, soal nomor 8. Ini sebuah ilustrasi di mana dikatakan dalam ilustrasi ini salah satu aparatur sipil negara yang bekerja di dinas sosial di Kabupaten X membuat kerja bakti sosial bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten X dengan anggaran biaya yang diajukan sebesar 50 juta rupiah. Anggaran tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten X dan dicairkan sesuai dengan yang diajukan. Dalam pelaksanaan, kegiatan hanya menghabiskan anggaran 30 juta rupiah. Namun, saat laporan pertanggungjawaban, dana yang dilaporkan sesuai dengan anggaran dalam pengajuan. Nah, sisa dari dana tersebut dibagikan kepada seluruh panitia bakti sosial, termasuk aparatur sipil negara yang diberi tugas tersebut. Dari ilustrasi tersebut, pentingnya kerjasama dari pemerintah pusat dalam pemberantasan korupsi adalah A. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian dari pemerintah yang berkuasa. B. Terbangunnya karakter aparatur negara yang kurang melayani kepentingan masyarakat. C. Terbentuknya kepribadian yang menjunjung tinggi semangat kelompok penguasa negara. D. Tegaknya keadilan melalui sistem peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, dari pernyataan ini, kira-kira jawaban nomor 8 adalah ilustrasi tersebut. Nah, pentingnya kerjasama dari pemerintah pusat dalam pemberantasan korupsi adalah di sini tegaknya keadilan melalui sistem peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Mengapa demikian? Kita lihat pembahasannya. Nah, dalam pernyataan atau ilustrasi tadi termasuk kerjasama dalam bidang sosial politik. Nah, kerjasama dalam bidang sosial politik dapat diwujudkan melalui hal antara lain keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu berdasarkan ilustrasi tersebut, pentingnya kerjasama dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah dengan menegakkan keadilan melalui sistem peradilan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, itu. Berikutnya, materi soal masih terkait dengan kerjasama. Perhatikan ilustrasi berikut. Pemerintah Kota M akan mengembangkan potensi daerahnya melalui peningkatan perekonomian masyarakat dengan program usaha rumah tangga, sehingga diharapkan dengan usaha tersebut dapat meningkatkan peran serta masyarakat Kota M dalam mengelola daerahnya supaya mampu bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Nah, dari ilustrasi tersebut
contoh tindakan untuk mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi adalah memberikan pinjaman modal kepada pihak usaha rumah tangga tanpa syarat. B. Memberikan penyuluhan kepada para pengusaha rumah tangga agar dapat pinjaman. C. Membentuk badan usaha yang mengutamakan kegotong royongan dan kekeluargaan. D. Mengumpulkan keuntungan hasil penjualan usaha untuk modal pinjaman. Nah, dari pernyataan atau ilustrasi tersebut bahwa tindakan untuk mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi adalah dengan membentuk badan usaha yang mengutamakan kegotong royongan dan kekeluargaan. Kita lihat pembahasannya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Salah satu penerapannya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, serta mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Berdasarkan ilustrasi tersebut adalah dengan membentuk badan usaha yang mengutamakan kegotong royongan dan kekeluargaan. Nah, pertanyaan 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Gotong royong dalam berbagai jembatan rusak yang menghubungkan antara dua desa akibat tanah longsor. 2. Gotong royong menanam padi di sawah. 3. Gotong royong membangun tempat ibadah. 4. Gotong royong membantu warga yang terimbas bencana banjir. Pertanyaannya, gotong royong dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Dalam prakteknya, bentuk gotong royong dalam arti kerja bakti ditunjukkan oleh nomor, ini dalam praktek gotong royong kerja bakti adalah dari pernyataan nomor 1 dan 3. Mengapa alasannya? Gotong royong tadi dibedakan menjadi dua. Gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Gotong royong dalam arti kerja bakti sesuai dengan pertanyaan tadi, umumnya dilakukan untuk berbagai kegiatan yang sifatnya umum dan biasanya untuk kepentingan bersama. Misal dalam pernyataan tadi, gotong royong dalam memperbaiki jembatan yang rusak yang menghubungkan antara dua desa akibat tanah longsor, dan gotong royong membangun tempat ibadah. Nah, ini tadi materi terkait dengan gotong royong masuk ke dalam materi kerjasama. Nah, berikutnya ini adalah masuk dalam materi daerah dalam kerangka NKRI. Nomor 11, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 2. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea pertama. Lalu pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45. Pasal 1 ayat 2. UUD NRI tahun 1945. Yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut ditunjukkan dengan nomor, kira-kira apa pernyataan yang mewariskan? 1, 3, dan 4. Pembahasannya, para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Lalu pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Dalam hal ini, pernyataannya adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga, pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik. Berikut. Pertanyaan nomor 12. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, sehingga bisa mengadakan kerjasama dan hubungan dengan negara-negara lain di dunia, serta mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pernyataan tersebut merupakan makna proklamasi dilihat dari aspek A. Politis, B. Historis, C. Hukum, D. Sosiologis. Jawabannya adalah politis. Mengapa politis? Nah, ditinjau dari aspek politis, proklamasi kemerdekaan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, itu dia materi terkait dengan soal-soal penilaian akhir tahun untuk jenjang SMP. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lain. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan untuk seluruh anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.